Banyak intelektual, bahkan publik mencurigai ketika dana JHT ini yang angkanya sangat besar ya, angkanya 500 lebih triliun, ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh kekuasaan. Kekuasaan hari ini atau pemerintah rezim hari ini sengaja menahan uang yang sedemikian besarnya ini untuk kepentingan lain. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusriliza Mahendra. Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan jaminan hari tua, JHT, yang hanya bisa dicairkan ketika karyawan atau buruh berusia 56 tahun. Ini menjadi menarik untuk kita bicarakan di konten kali ini, dan banyak sekali dibicarakan oleh para tokoh buruh nasional kita, atau bahkan ya intelektual di ruang-ruang publik, ya membicarakan hal ini. Karena pemberian jaminan hari tua ketika buruh berusia 56 tahun ini dirasa tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak memberikan distribusi kesejahteraan kepada pekerja kecil, sehingga ini membuat ya para tokoh buruh nasional kita atau para intelektual ini adalah sebuah ketidakadilan, sebuah ketidakpastian di dalam kebijakan. Karena teman-teman semua kita tahu bahwa JHT atau jaminan hari tua yang dimiliki oleh para buruh ini, istilah gamblangnya ini adalah investasi yang diberikan atau yang dilakukan oleh para buruh terhadap uang-uang mereka, yang suatu saat ya uang-uang ini atau investasi tabungan mereka ini bisa diakses kapanpun. Nah, hari ini kondisinya ketika kebijakan JHT itu hanya bisa diakses ketika 56 tahun, maka ya ini bukan lagi makna yang sebenarnya daripada jaminan hari tua atau JHT yang dimiliki oleh buruh, bukan lagi tabungan yang dimiliki oleh buruh. Karena logikanya seperti ini, yang namanya orang menabung, JHT ini adalah uang pribadi mereka, mereka bisa mengakses kapanpun ketika mereka butuh. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, di tengah negara sedang tidak baik-baik saja seperti ini, mereka sangat membutuhkan ya adanya dana-dana stimulan, uang-uang yang sifatnya segar yang bisa mereka langsung cairkan. Nah, terlebih ini adalah uang mereka. Berbeda misalkan apabila itu adalah uang sumbangan dari negara. Uang ini adalah uang dari negara, mungkin negara bisa menahan dengan alasan A, B, dan C. Tetapi bila ini adalah uang pribadi mereka yang mereka investasikan untuk sewaktu-waktu bisa mereka akses dan mereka bisa cairkan, mengherankan bila mereka tidak bisa mengakses uang mereka sendiri. Nah, ini kan sebuah kekonyolan atau kegamblangan menurut saya yang harusnya memang perlu dipikirkan ulang, perlu dikaji, sehingga para buruh melakukan demonstrasi. Nah, saya sepakat apa yang dilakukan oleh para demonstran, para buruh yang kemudian memberikan kritik ya, atau kemudian menyalahkan permasalahan ini pada kekuasaan, bahwa memang ya yang namanya uang pribadi, namanya uang yang ditabungkan itu bisa mereka akses kapanpun. Kekuasaan tidak punya hak dan wewenang untuk membatasi itu. Loh, ini kan uang mereka pribadi. Kekuasaan tidak mempunyai hak untuk menahan uang tersebut. Sehingga saya sangat sepakat bila para buruh ya melakukan demonstrasi, menolak regulasi yang memang tidak masuk akal ini, kecuali memang di situ ada sumbangan dari kekuasaan, uang dari negara. Maka negara mempunyai hak ya, otoritas untuk menahan uang tersebut. Ini kan tidak. Yang menarik teman-teman semua, banyak intelektual, bahkan publik mencurigai ketika dana JHT ini yang angkanya sangat besar ya, angkanya 500 lebih triliun, ini dikhawatirkan disalahgunakan oleh kekuasaan. Kekuasaan hari ini atau pemerintah rezim hari ini sengaja menahan uang yang sedemikian besarnya ini untuk kepentingan lain, untuk kepentingan memperbaiki ekonomi misalkan, atau untuk kepentingan membangun ibu kota baru di Kalimantan, karena angkanya sekitar 500 triliun lebih, dan angka ya untuk membangun ibu kota baru itu kita butuhkan sekitar 500 triliun lebih juga, sehingga publik ketika mencurigai ini sebagai sebuah siasat buruk dari kekuasaan menjadi sangat wajar kalau menurut saya. Sehingga masukan bagi kekuasaan bahwa memang ketika ingin mengeluarkan kebijakan, membuat regulasi, maka memang harus mempertimbangkan ya secara rasional apa dampak langsung yang diakibatkan oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Hari ini kita bayangkan ketika para buruh
mengalami kesusahan di tengah pandemi COVID-19, ekonomi mereka kesakitan, dan mereka membutuhkan dana stimulan, membutuhkan uang dari tabungan mereka sewaktu-waktu hari ini ketika mereka lapar. Masa mereka harus menunggu usia 56 tahun terlebih dahulu baru uang mereka baru bisa cair? Padahal kebutuhan mereka itu hari ini. Mereka butuh makan hari ini. Mereka butuh menanggulangi kebutuhan mereka 1 minggu yang akan datang, 1 bulan yang akan datang. Nah, ini harusnya dipikirkan oleh kekuasaan, dipikirkan oleh rezim hari ini. Jangan sampai ya kebijakan, regulasi yang dikeluarkan oleh kekuasaan tanpa mempertimbangkan ya efek yang disebabkan oleh kebijakan itu akhirnya kemudian mengorbankan rakyat Indonesia, mengorbankan ya para buruh akhirnya, padahal itu adalah uang mereka, investasi mereka, tabungan mereka yang bisa mereka akses kapanpun. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kekuasaan. Kecuali pemerintah kita hari ini benar-benar bisa menanggulangi setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19, di tengah kesusahan yang mereka rasakan. Bila kekuasaan belum bisa memastikan itu bisa dinikmati, dirasakan, kesejahteraan itu bisa diakses oleh setiap rakyat Indonesia dengan bantuan sosial yang layak, yang manusiawi, maka pemerintah, maka kekuasaan harus mengeluarkan kebijakan yang memang pro kepada rakyat, yang pro kepada buruh. Ya, jangan menahan hak dari ya setiap buruh, setiap karyawan, setiap pekerja kecil yang ada di Indonesia. Karena ini menyangkut kemanusiaan, menyangkut kebutuhan mereka. Mereka harus terus hidup, ya, dan kehidupan mereka tidak bisa dijaminkan ketika mereka berusia 56 tahun. Tetapi harusnya kekuasaan menjamin kehidupan mereka mulai dari hari ini dan di masa yang akan datang. Itu fungsi dari kekuasaan, yakni mensejahterakan rakyat Indonesia.